Fimio e Caesina iducas fientego. Amen. Salvete fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Selamat malam, kita kembali melanjutkan katekese kita sambil menunggu serangan-serangan berikutnya, karena sudah pasti serangan itu tidak akan berhenti meskipun kita beritahu bahwa dogma Katolik tidak muat di koper Protestan. Jadi stop bertanya mana ayatnya, karena itu sistem Protestan yang sama sekali tidak masuk ke dalam kerangka sistem Protestan tidak sanggup memuat kerangka teologi Katolik. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa sistem Protestan tidak muat? Atau kenapa teman-teman Protestan, terutama yang Protestan polemikus, suka sekali mengorek-ngorek doktrin Katolik yang memang aneh untuk Protestan. Kita akan lihat akar masalahnya soal reformasi. Ada seorang penulis yang mengatakan tentang educide. Educide itu education dan suicide. Ya, ada homicide, ada suicide, ada educide. Ya. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Nah, kita akan membahas itu bahwa sebenarnya reformasi Protestan itu adalah satu bentuk educide kekristenan, atau dalam bahasa yang mungkin sudah pernah kamu dengarkan diungkapkan oleh Patris Allegro sendiri, Protestan itu sebenarnya perusak kekristenan, penghancur kekristenan. Ya, kali ini kita angkat lebih ini supaya orang jangan bilang itu kita omong-omong saja. Ada teori dari Michael Cunningham. Anda mau baca artikelnya sendiri, nanti silakan, nanti saya tunjukkan. Oke, vamonos. Ya. Nah, katekese kita pada malam hari ini saya beri judul Educide Reformasi, ketika Protestantisme menggunting ingatan sejarah, atau dalam bahasa yang lebih orang Kupang, Protestan itu perusak kekristenan. Protestan itu perusak kekristenannya, camkan. Nah, katekese ini berangkat dari tesis penting dalam artikel berjudul Educide and the Protestant Reformation, Applying Michael Cunningham's Theory to the Development of the Protestant Church. Ya. Penulis artikel tersebut dia membaca reformasi Protestan itu bukan hanya sebagai peristiwa teologis, tetapi juga sebagai operasi pembentukan ingatan religius melalui apa yang disebut educide, operasi pembentukan ingatan religius. Ya, educide. Penulisnya saya lupa tadi cantumkan di catatan ini. Oke, nanti bisa tunjukkannya. Jadi itu tesisnya ya. Tesisnya adalah reformasi Protestan yang muncul dalam jemaat yang dalam bentuk modern adalah jemaat-jemaat Protestan sekarang ini bukan hanya peristiwa teologis pada abad ke-16 itu, tetapi juga operasi pembentukan ingatan religius melalui apa yang disebut educide, penghancuran pendidikan dan kebenaran historis melalui kontrol narasi. Ingat, kontrol narasi ini tampak jelas sekali dalam Protestan modern sekarang seperti Dekingadas. Kontrol narasi. Nah, dengan memakai teori Michael Cunningham, ya, artikel yang kita pakai sebagai rujukan itu menyoroti bagaimana reformasi itu membentuk identitas Protestan melalui 3 tindakan besar. Ada 3 tindakan besar. Yang pertama itu penurunan status kitab-kitab Deuterokanonika, terutama Makabe, pelembagaan sola scriptura berdasarkan kanon yang sudah dipersempit, dan pengaburan akar timur serta Yahudi dari kekristenan. Nah, 2 hal. Turunkan status-status Deuterokanonika menjadi apokrif,
terutama penolakan dari kitab Makabe, kemudian melembagakan slogan sola scriptura berdasarkan kanon yang sudah dipersempit, lalu pengaburan akar timur dan Jewish root dari kekristenan. Nah, persoalannya bukan sekedar apakah Protestan menerima atau menolak beberapa kitab tertentu. Persoalannya sebenarnya jauh lebih dalam, ya. Siapa yang berhak menentukan memori gereja? Ini penting. Siapa yang berhak menentukan ingatan gereja? Siapa yang berhak mengatakan bahwa kitab mana yang boleh membentuk iman umat? Sejarah mana yang boleh diajarkan? Dan tradisi mana yang harus dicurigai? Kalau reformasi lebih dahulu menggunting kanon, menggeser pusat sejarah, dan menyingkirkan suara-suara yang tidak nyaman bagi sistemnya, maka klaim kembali kepada Alkitab harus diperiksa dengan curiga. Ya. Karena mungkin yang terjadi bukan kembali kepada Alkitab, melainkan kembali kepada Alkitab yang sudah dipangkas menurut agenda reformasi. Yang jelas. Ya. Jadi katekese kita ini mau membaca Protestantisme dari sudut yang lebih tajam. Bukan sebagai gerakan murni yang sekedar menemukan kembali Injil, tetapi sebagai proyek naratif yang membentuk ulang kesadaran Kristen. Di balik slogan sola scriptura, ada pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan tidur terus. Skriptura yang mana, ditentukan oleh siapa, diwariskan oleh gereja yang mana, dan dipisahkan dari memori historis apa. Penting sekali ini. Itu tidak berpimpong ayat di sini. Jadi disitulah sebenarnya kritik Katolik harus mulai bekerja. Bukan dengan panik membela diri, tetapi dengan membongkar ruang kelas tempat Protestantisme telah lama mengajar umatnya untuk lupa. Ya. Jadi ada jenis kekerasan yang tidak selalu memakai pedang, ya. Dia tidak membakar kota, tidak merobohkan altar, ya. Tidak menyeret korban ke lapangan eksekusi. Dia bekerja lebih halus, lebih subtil, tetap lebih dingin, lebih rapi. Dia mengubah buku pelajaran, menghapus bab tertentu dari ingatan kolektif, memori bersama, mengganti peta sejarah, lalu mendidik generasi berikutnya untuk percaya bahwa dunia memang sejak awal seperti itu. This is educide. Inilah yang disebut educide. Pembunuhan atas pendidikan, pemusnahan atas ingatan, dan pembentukan kesadaran melalui kontrol narasi. Nah, dalam educide, yang dihancurkan itu bukan hanya tubuh manusia, melainkan juga kemampuan suatu komunitas untuk mengenali asal-usulnya sendiri. Yang dibunuh bukan hanya orang, tetapi memori, ingatan. Yang disingkirkan bukan hanya teks, tetapi horizon pemahaman. Ya. Yang dimusnahkan bukan hanya arsip, tetapi cara membaca sejarah. Yang penting, ruang kelasnya tempat Protestan berdiri dan mengajar umat. Nah, dalam terang konsep ini, reformasi Protestan tidak cukup dibaca sebagai gerakan kembali kepada kitab suci. Itu terlalu polos, terlalu ramah, terlalu banyak parfum di atas luka. Ya, reformasi juga harus dibaca sebagai proyek pembentukan ulang memori Kristen. Suatu usaha besar untuk mengontrol apa yang boleh disebut kitab suci, apa yang boleh disebut tradisi manusia, sejarah mana yang boleh diingat, dan akar mana yang harus dilupakan. Educide, ya, pembunuhan melalui pendidikan. Membunuh pendidikan. Protestantisme datang dengan teriakan megah sola scriptura. Hanya kitab suci yang terdengar saleh, bahkan suci. Tetapi pertanyaan yang lebih tua dan lebih keras yang tidak pernah terjawabkan sampai sekarang. Segera berdiri di depan pintu. Kitab suci yang mana? Karena sebelum Protestantisme bisa berkata bahwa kami hanya tunduk kepada kitab suci, mereka sudah lebih dahulu menerima sebuah kanon yang sudah dipangkas. Deuterokanonika disingkirkan dari posisi kanonik penuh. Tobit, Yudit, kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, dan 1-2 Makabe diturunkan martabatnya.
Kitab-kitab yang selama berabad-abad hidup dalam tradisi liturgis dan kesadaran gereja, kini diberi label yang lebih rendah, diletakkan di pinggir appendix, lalu perlahan-lahan dikeluarkan dari ingatan umat. Trik yang rapi, bukan? Sangat-sangat rapi. Disinilah kebohongan halus itu bekerja. Protestantisme seolah-olah berkata, kami tidak menolak apapun selain yang tidak alkitabiah. Tetapi sistemnya sendiri telah terlebih dahulu menentukan mana yang boleh disebut Alkitab. Ini bukan sekedar tunduk kepada kitab suci, ini adalah operasi pendahuluan atas kitab suci. Raknya diatur ulang, beberapa kitab dipindahkan ke gudang, lalu anak-anak diajar bahwa rak yang tersisa itulah bentuk asli perpustakaan Kristen. Begitu. Jadi ketika seorang Protestan berkata, dogma Katolik tidak ada dalam Alkitab, orang Katolik tidak perlu buru-buru gugup. Pertanyaan pertama justru harus begini, Alkitab menurut siapa? Menurut gereja kuno yang menjaga kanon dalam liturgi dan tradisi, atau menurut keputusan pasca reformasi yang sudah datang terlambat 15 abad? Karena kalau kanon sudah direduksi, jangan heran kalau doktrin tertentu tampaknya tidak ada. Kalau seseorang menggunting halaman peta, dia tidak boleh berlagak heran ketika jalan menuju kota tertentu sudah hilang. Itu bukan bukti bahwa kota itu tidak ada, itu hanya bukti bahwa petanya sudah dirusak. Analoginya, ya kan? Nah, di sini Edu-Site Protestan bekerja dalam bentuk yang pertama. Ada beberapa bentuk. Bentuk pertamanya adalah kontrol narasi kanonik. Ya, kontrol narasi kanonik. Dengan mengontrol daftar kitab, Protestantisme mengontrol batas imajinasi teologis umatnya. Apa yang tidak masuk dalam kanon Protestan, perlahan-lahan tidak lagi masuk dalam khotbah, tidak lagi masuk dalam katekese, tidak lagi masuk dalam kesadaran iman, dan akhirnya dianggap asing. Setelah beberapa generasi, umat tidak lagi berkata bahwa kami kehilangan kitab-kitab ini. Mereka justru berkata bahwa kitab-kitab itu memang bukan milik kami. Edu-Site berhasil ketika korban tidak lagi merasa kehilangan. Edu-Site itu berhasil kalau korban tidak lagi merasa kehilangan. Oh, itu Katolik yang tambah, bukan Protestan yang buang. Nah, itu sudah Edu-Site itu. Masalahnya, kitab-kitab yang disingkirkan itu bukan benda mati. Kitab-kitab itu membawa sesuatu yang penting, memori, ingatan, ya, membawa darah, ya, membawa kebijaksanaan Israel, ya, membawa jejak pergulatan iman Yahudi menjelang kedatangan Yesus Kristus, terutama kitab Makabe. Nah, penghapusan kitab Makabe dari kesadaran Protestan adalah salah satu amputasi paling serius terhadap memori kekristenan. Kitab Makabe itu bukan sekedar cerita tambahan. Dia adalah jembatan historis antara dunia perjanjian lama dan dunia perjanjian baru. Kitab ini mengisahkan bagaimana orang Yahudi melawan tekanan Helenisasi, mempertahankan Taurat, memurnikan bait Allah, dan menjaga identitas religius mereka dari pembubaran budaya. Ya. Tanpa Makabe, sejarah keselamatan tampak seperti meloncat dari Maleaki langsung ke Matius. Seolah-olah 4 abad diantaranya hanyalah ruang tunggu kosong. Dan iya, Protestan percaya bahwa ada intertestamental, periode intertestamental menurut mereka, periode silensium, intertestamental. Padahal mereka ada hapus buang itu. Ya, mereka percaya periode intertestamental, maksudnya periode di mana mereka buang semua memori kekristenan dari situ. Ya, disebut saja periode intertestamental. Padahal di sana, apa yang mereka sebut ruang tunggu yang kosong itu, ada perang, ada martir, ada pengkhianatan, ada kesetiaan, ada krisis identitas, dan pemurnian iman. Ini dihilangkan dari ingatan Protestan generasi sesudahnya. Di sana ada pergulatan besar yang menjaga agar dunia Yahudi tetap menjadi dunia Yahudi.
Sehingga ketika Kristus lahir, dia sungguh lahir dari rahim Israel yang masih mengenali Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sudah dihilangkan dari ingatan Protestan. Membuang Makabe berarti memotong salah satu urat nadi yang menghubungkan kekristenan dengan akar Yahudinya. Ya kan? Ya, mereka sering mengatakan bahwa mereka kembali ke Veritas Hebraika, tapi maksudnya mau curi kitab Tanaknya saja, tapi tidak mau lihat kesinambungan historis Veritas Hebraika itu. Disitulah inkonsistensi Protestantis. Nah, jadi di sini nampak ironi, inkonsisten dan sebagainya. Ironi yang pahit di sini adalah mereka ingin berbicara tentang Yesus sebagai Mesias Israel, tetapi membuang salah satu arsip besar tentang bagaimana Israel bertahan menjelang kedatangan Mesias. Mereka ingin Injil yang murni, tetapi menyingkirkan salah satu latar historis yang membuat Injil bisa dimengerti. Mereka ingin Yesus yang Yahudi, tetapi tidak terlalu suka dengan memori Yahudi yang tidak cocok dengan sistem mereka. Mereka itu selalu mengklaim Veritas Hebraika, tapi persis mereka potong memori Hebraika di sini. Mengapa Makabe mengganggu? Karena Makabe tidak tunduk kepada selera reformasi. Di sana ada doa bagi orang mati, di sana ada martir, di sana ada gagasan tentang solidaritas umat yang melampaui kematian. Di sana ada dunia religius yang lebih Katolik daripada yang nyaman diterima oleh bangunan Protestan. Maka kitab itu disingkirkan. Bukan karena tidak bermakna, justru karena terlalu bermakna. Terlalu bermakna, bro. Jadi disinilah Edusite bekerja dalam bentuk yang sekarang yang keduanya, penghapusan suara alternatif. Jadi yang pertama itu penghapusan kontrol atas narasi kanonik, narasi kekristenan kanonik. Bentuk keduanya, penghapusan suara alternatif. Suara Makabe tidak dibantah secara memadai, dia dikeluarkan dari ruang kelas. Seperti yang dilakukan terhadap Allegro kan. Tidak bisa bantah argumen Allegro, mereka olok-olok saja orangnya, ad hominem saja. Itu kumis tidak dipotong, sakau, minum laru, dan seterusnya. Begitu. Jadi penghapusan suara alternatif. Suara Makabe tidak dibantah secara memadai, dia dikeluarkan dari ruang kelas. Maksudnya, saya pakai contoh dengan apa yang terjadi dari pengalaman kita menghadapi polemikus ya, supaya lebih kenal. Kenapa? Itu bukan hal baru. Ini sudah DNA-nya Protestan itu seperti itu. Penghapusan suara. Jadi Makabe tidak dibantah secara memadai, tapi dikeluarkan dari ruang kelas. Dia tidak selalu dikalahkan dalam debat, tapi dia dibuat tidak hadir. Dan ketika sebuah suara tidak lagi diajarkan, generasi berikutnya tidak perlu menolaknya lagi. Karena memang tidak diajarkan di situ. Mereka cukup tidak mengenalnya. Ini strategi paling bersih dari pemiskinan intelektual. Jangan bunuh argumen di depan umum, hilangkan saja dari kurikulum. Maka coba perhatikan contoh kasus Pendeta Dekinggadas. Bunuh karakter dulu, itu baru bisa. Harus bunuh karakter orang yang menyampaikan argumen, dan pada ujung-ujungnya tidak ada bantahan. Contoh kasus kuliah malam tadi soal Allegro dan dilema Immaculata. Yang terjadi di situ hanya membunuh karakter lawan, lalu argumen tidak ada. Substansi tidak ada. Tapi saudara-saudara, masalahnya tidak berhenti pada kanon dan Makabe. Ada pemutusan yang lebih luas. Ini penting. Pemutusan kekristenan dari akarnya sebagai agama timur. Kekristenan tidak lahir di Wittenberg. Kekristenan tidak lahir di Geneva. Tidak lahir di London. Tidak lahir di ruang kuliah para teolog Eropa abad ke-16. Kekristenan lahir di timur, di tanah Yahudi, dalam bahasa Aram, dalam liturgi Israel, dalam debu Yerusalem, dalam jalan-jalan Galilea, dalam komunitas Antioquia, Alexandria, Syria, Mesir, dan Asia Kecil. Sebelum Eropa Barat merasa dirinya pusat dunia Kristen, gereja sudah bernapas dengan paru-paru timur.
Dan Protestan kalau berhadapan dengan Timur Ortodoks, mereka parah. Ortodoks lebih berhala lagi sebenarnya kalau dalam versi pandangan Ortodoks. Nah, itulah persisnya. Bukan versi Protestan terhadap Ortodoks, itu lebih berhala, lebih ngeri lagi. Ya, kata berhala dalam Protestan itu. Yesus bukan profesor Jerman. Para rasul bukan Presbyterian Skotlandia. Maria bukan perempuan Swiss. Petrus tidak membawa Westminster Confession di sakunya. Paulus tidak mengajar di seminari Reformed. Gereja perdana tidak membuka ibadat dengan mari kita kembali ke 66 kitab. Itu semua anak kandung abad kemudian, dan sebagian besar baru muncul setelah reformasi mulai mendandani dirinya sebagai koreksi besar atas seluruh sejarah gereja. Nah, make up diri. Oh, kita ini koreksi. Tapi narasi Protestan sering membuat kekristenan seolah-olah menemukan kemurniannya justru ketika Eropa Barat memberontak terhadap Roma. Ya kan? Pada saat Eropa Barat memberontak terhadap Roma, berkami bilang ini kemurnian kekristen, kemurnian dari Hong Kong. Itu sedikit lesu mau ikut Ottoman jadi ini penyembah di sana. 15 abad sebelumnya diperlakukan seperti lorong gelap. Ya, mitos abad gelap itu kan. Ada sedikit bapak gereja kalau berguna, ada konsili kalau mendukung Trinitas, ada Agustinus kalau bisa dibaca sebagai proto-Calvinis, tetapi seluruh tubuh gereja kuno dicurigai kalau terlalu Katolik. Ya, ada sedikit bapak gereja bila berguna, bahkan untuk posisi tertentu bapak gereja yang sama diambil kemudian ditendang dalam posisi tertentu. Contohnya Jerome soal perpetual frigidity, dia bilang kalau Jerome lu siapa? Begitu soal kanon yang mereka buang itu, soal membuang kitab, mereka pergi peluk Jerome, bantu dulu supaya kami lawan Katolik dong. Nah, itu. Jadi kalau ada itu semacam lorong gelap, sudah sesat semua. Ada sedikit bapak gereja kalau berguna untuk Protestan. Ada konsili yang berguna kalau mendukung Trinitas yang mereka mau percaya, boleh. Kalau tidak mau percaya Trinitas, buang saja. Kan terjadi kan kilapung dengan Esther Soul dan Deacon Gadas. Ada Agustinus kalau bisa dibaca sebagai proto-Calvinis. Ya, tapi kalau Agustinus bicara tentang mendoakan Monica, ibunya yang sudah meninggal di altar perjamuan Ekaristi, mereka buang. Itu jelas-jelas buang. Tetapi seluruh tubuh gereja kuno dicurigai kalau terlalu Katolik. Itu jelas sekali. Nah, ini bukan cara membaca sejarah, bro. Ini cara belanja di pasar loak, di RB Rombengan. Belanja di Rombengan. Masih baik yang ibu-ibu belanja di Rombengan pakaian masih terhormat. Ini pasar apalah di Rombengan ikan mungkin. Ikan yang busuk itu. Pilih yang cocok, tawar yang mengganggu, tinggalkan yang tidak bisa dipakai untuk membela sistem. Seperti Mariologi tidak bisa dipakai untuk membela sistem, karena di situ predestinasi mutlak, banyak orang ditetapkan ke surga, banyak orang juga ditetapkan ke neraka. Maria hadir di situ, Maria mengganggu, ya, mengganggu sistem. Jadi buang. Protestantisme membutuhkan gereja kuno untuk banyak hal. Dia membutuhkan gereja untuk kanon kitab suci, dia membutuhkan gereja untuk bahasa Trinitas, dia membutuhkan gereja untuk kristologi Kalsedon, dia membutuhkan gereja untuk kesaksian martir, liturgi awal dan tradisi penafsiran. Tetapi ketika gereja yang sama berbicara tentang Ekaristi, Maria, doa bagi orang mati, suksesi apostolik dan otoritas gerejawi, tiba-tiba gereja itu dicurigai sebagai sudah rusak. Aneh, tapi nyata. Begitulah. Nah, inilah inkonsistensi yang saya katakan, dan Esther Soul bilang Allegro keliru besar. Tidak, inilah inkonsistensi yang tidak pernah sembuh-sembuh. Gereja cukup benar untuk memberi mereka Alkitab, tetapi terlalu salah untuk menafsirkan Alkitab. Gereja cukup benar untuk mempertahankan Trinitas, tetapi terlalu salah untuk mempertahankan tradisi. Gereja cukup benar saat berguna bagi Protestan, tetapi langsung menjadi korup saat bersaksi melawan Protestan. Kalau ini bukan pemakaian sejarah secara oportunistik, itu namanya apa? Makan separuh, buang separuh. Ada sebuah lagu pop daerah timur yang begitu. Makan separuh tahun ini, makan separuh tahun depan.
makan separuh buang separuh. Nah, saudara-saudara, disinilah EduSite, ingat EduSite, Education and Society. EduSite bekerja dalam bentuk yang ketiga lagi, pemutusan budaya dan geografis. Jadi pertama, pengontrolan narasi kanonik, yang kedua penghapusan memori, yang ketiga pemutusan budaya dan geografis. Terutama kekristenan yang timur. Jadi apa yang terjadi di apa yang dimaksud dengan pemutusan budaya dan geografis? Kekristenan yang sejatinya timur itu, Yahudi, Jewish root, liturgis, sakramental, dan eklesial itu perlahan-lahan diganti dengan kekristenan yang dibayangkan terutama sebagai teks, individu, khotbah, dan pembacaan pribadi. Terlalu western, ya, terlalu kebarat-baratan. Bahkan Roma yang tinggal di gereja yang adalah gereja barat juga tidak kebarat-baratan kayak Protestan ini. Ya. Jadi kekristenan yang timur, Yahudi, liturgis, sakramental, dan eklesial itu perlahan-lahan diganti dengan kekristenan yang dibayangkan terutama sebagai teks, individu, khotbah, dan pembacaan pribadi. Ya, komunitas yang melahirkan kitab suci digeser ke belakang. Gereja yang menjaga kitab suci dicurigai. Tradisi yang menjadi habitat kitab suci dibuang. Lalu individu modern berdiri sendiri dengan Alkitab di tangan. Seolah-olah Roh Kudus baru bekerja ketika otoritas gereja dimatikan. Ya. Jadi hasilnya adalah kekristenan yang kehilangan rumah, tetapi bangga karena merasa bebas. Ya, mari kita ingat ya, perumpamaan tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah itu. Ya, ujung-ujungnya makan makanan babi. Padahal kitab suci tidak pernah hadir sebagai benda yatim piatu. Dia lahir dalam umat, dia dibaca dalam liturgi, dia dijaga oleh para gembala, dia ditafsir dalam iman gereja, dia tidak jatuh dari langit sebagai paket lengkap dengan indeks Protestan, catatan kaki reformat, dan daftar 66 kitab. Sebelum ada reformasi, gereja sudah membaca. Sebelum ada Luther, gereja sudah berdoa. Sebelum ada Calvin, gereja sudah membaptis, merayakan Ekaristi, mengakui iman Trinitas, menghormati para martir, dan mengenali suara sang gembala dalam kitab suci. Dan mereka percaya perpetual virginity. Yang sekarang Protestan modern tidak ada satupun yang percaya. So sad. Itu berarti memang benar-benar terputus kan dari memori kolektif gereja. Jadi slogan kembali ke Alkitab perlu diuji dengan pertanyaan yang lebih tajam. Kembali ke Alkitab atau kembali ke Alkitab yang sudah diputus dari rahimnya? Karena Alkitab tanpa gereja mudah berubah menjadi benda ideologis. Perhatikan perdebatan antara Rudi Layar Teologi, Deki Gadas. Apa yang terjadi di situ? Siapapun bisa mengangkat Alkitab, mengutipnya, memotongnya, menafsirkannya, lalu mendirikan denominasi baru. Bukan? Itulah tragedi Protestantisme. Otoritas tertinggi diklaim satu, tetapi hasil tafsirnya pecah seperti kaca dilempar batu. Semua berkata tunduk kepada kitab suci, tetapi tidak ada pengadilan final yang bisa mengatakan dengan otoritas mengikat, inilah iman gereja. Akhirnya yang disebut kitab suci saja sering berubah menjadi kitab suci menurut saya, menurut sinode saya, menurut tradisi denominasi saya, menurut guru favorit saya, menurut algoritma YouTube saya. Dan anehnya, setelah itu mereka masih menuduh Katolik memiliki tradisi manusia. Padahal Protestantisme sendiri berdiri di atas tradisi manusia abad ke-16, bukan? Tradisi manusia yang menentukan kanon, menolak deuterokanonika, membentuk prinsip sola scriptura, membongkar otoritas gereja, lalu menyebut dirinya Alkitabiah. Tradisi manusia tidak hilang, dia hanya ganti jas, ganti mimbar, dan bicara dengan nada lebih keras, ya kan? Ya, di sini EduSite, ingat tadi kan, EduSite reformasi itu mencapai bentuk
saat narasinya mulai dilembagakan. Bentuk yang keempat, narasi yang sudah tadi mengontrol narasi kanonik, menghilangkan memori ingatan, lalu apa yang ketiga ini? Pemutusan dari budaya dan geografis, lalu melembagakan narasi ini. Ya, ini akhirnya yang bagian yang paling kuat dari EduSite, ya, menarasikan, melembagakan narasi ini. Pelembagaan narasi, ya. Ketika sudah selesai dengan mengontrol narasi kanonik, membuang 66 kitab itu, terutama kitab Makabe, kemudian memotong ingatan kolektif, keluar dari ingatan kolektif, lalu kemudian melembagakan narasi tersebut, ya, buatnya menjadi satu lembaga tersebut. Kanon 66 kitab diajarkan di sekolah minggu, ya, di sekolah minggu saja, kan tidak ada gereja sebenarnya di situ. Deuterokanonika dilabeli apokrif. Ingat, Deuterokanonika dilabeli apokrif. Makabe menghilang dari khotbah. Tradisi gereja dipresentasikan sebagai tambahan manusia. Sejarah abad pertama sampai abad ke-16 disederhanakan menjadi kisah kemerosotan panjang. Ya. Luther dan para reformator tampil seperti pahlawan pemulihan. Pahlawan kesiangan sebenarnya. Umat diajar bahwa sebelum reformasi, gereja tenggelam. Setelah reformasi, Injil ditemukan kembali. Mana kurang keren kayak itu, slogan seperti itu. Makanya banyak orang mau masuk Protestan karena slogan kosong seperti ini. Pertanyaannya, kalau gereja benar-benar tenggelam selama berabad-abad, siapa yang menjaga kitab suci? Kalau gereja sudah jatuh total, dari tangan siapa Protestan menerima kanon? Kalau Roh Kudus gagal menjaga gereja, kenapa kita harus percaya bahwa Roh Kudus tiba-tiba berhasil menjaga tafsir para reformator? So, masuk akal toh. Kalau Roh Kudus tidak sanggup jaga itu gereja berabad-abad, tiba-tiba dia berjanji akan jaga itu tafsir para reformator, dan kenyataan tidak jaga sama sekali. Kamu berantakan baku naik sembarang itu. Ya, contoh di depan mata, Kiki Lapong dan Deki baku naik sampai tidak selesai. Kalau tradisi begitu mencurigakan, mengapa tradisi reformasi sendiri diperlakukan seperti kacamata wajib untuk membaca Alkitab, yang terlalu dipaksakan oleh trio kekuek sekarang, Deki, MBM, dan Estra Soru itu? Protestantisme sering ingin punya dua hal sekaligus. Serakah, gereja kuno cukup dapat dipercaya ketika mewariskan doktrin yang mereka setujui, tetapi tidak dapat dipercaya ketika mewariskan doktrin yang mereka tolak. Ini bukan prinsip, ya, ini namanya selera yang diberi toga akademik, a.k.a. heresi, pilih-pilih, heresis bahasa Yunani. EduSite itu kemudian masuk dalam bentuk yang kelima, memori yang dipangkas itu lalu menjadi normal. Dilembagakan kemudian jadi normal. Orang Protestan merasa mereka yang Kristen sekarang. Apalagi menunjukkan KTP. KTP itu kan Kristen, yang Protestan saja yang Kristen. Jadi mereka rasa yang normalnya Protestan, Kristen, Katolik bukan Kristen lagi. Bayangkan EduSite terbesarnya itu. EduSite terbesar, akhirnya banyak orang Protestan di Indonesia tahunya yang Kristen itu Protestan, Katolik bukan Kristen. Ya, itu EduSite terbesar. Memori yang dipangkas itu kemudian menjadi normal. Setelah beberapa abad, banyak orang Protestan sungguh percaya bahwa kekristenan asli adalah kekristenan 66 kitab. Tanpa deuterokanonika, tanpa otoritas magisterium, tanpa doa bagi orang mati, tanpa penghormatan kepada Maria, tanpa suksesi apostolik, tanpa ekaristi sebagai kurban sakramental. Mereka tidak merasa sedang hidup dalam hasil amputasi. Ya kan? Tidak banyak orang Protestan yang merasa bahwa dia hidup dalam hasil amputasi. Mereka merasa sedang memegang tubuh asli. Padahal yang mereka pegang adalah tubuh yang sudah kehilangan beberapa anggota, lalu diberi nama pemurnian. That's the EduSite yang kita maksudkan dalam katekesi ini. Jadi, di sini apologet Katolik harus bicara terus terang terus. Seperti Philips. Persoalannya bukan bahwa Protestan terlalu mencintai kitab suci, sonde. Cinta kepada kitab suci itu mulia,
Dan sebelum Protestan ada, orang Katolik sudah mencintai kitab suci. Persoalannya adalah ketika cinta itu dipakai untuk membenci rahim yang melahirkannya. Ya. Persoalannya bukan mereka membaca Alkitab. Sebelum Protestan ada, orang Katolik sudah baca Alkitab, bahkan belum dalam bentuk tulisan. Ya. Artinya dengar dalam khotbah, lihat lewat patung-patung dan gambar lukisan. Kita semua memang harus membaca Alkitab. Persoalannya adalah ketika Alkitab dipisahkan dari gereja, dipisahkan dari tradisi, dipisahkan dari liturgi, dipisahkan dari kanon historis, lalu dijadikan senjata untuk menyerang ibu gereja yang melahirkannya. Kurang ajar kan? Durhaka. Itu bukan kesetiaan, itu amnesia yang diberi nama kesalehan. Gereja Katolik tidak takut kepada kitab suci, bro, karena gereja hidup dari kitab suci. Tetapi gereja juga tahu bahwa kitab suci bukan benda liar. Dia punya rumah. Rumah itu adalah gereja. Dia punya nafas, dan nafas itu adalah tradisi. Dia punya penjaga, dan penjaga itu adalah magisterium. Tanpa rumah, teks menjadi rebutan. Ya, Kilapong dan Dekenggares baku rebut, tidak akan selesai. Ya. Paling-paling mereka hanya jago dibuka mikrofon dan apa, tidak ada penyelesaian. Jadi karena tanpa penyelesaian, sudahlah, karena kita sama-sama Protestan, kita serang Katolik saja, begitu. Ya, tanpa tradisi ayat menjadi perpecahan. Ya, tanpa magisterium setiap pembaca menjadi paus kecil dengan Alkitab di tangan dan tafsir pribadi di kepala. Itu nyata sekali. Jadi ketika Protestantisme berkata kami hanya mengikuti Alkitab, jawaban Katolik harus tenang tapi tajam. Anda tidak hanya mengikuti Alkitab, Anda mengikuti Alkitab yang telah ditentukan oleh tradisi reformasi, ditafsir menurut asumsi reformasi, dan diajarkan dalam memori yang telah dibentuk oleh reformasi. Betul, Kosonde? Betul. Jadi, sola scriptura bukan bebas dari tradisi. Sola scriptura adalah tradisi tertentu yang pura-pura bukan tradisi. Bikin diri seolah-olah bukan tradisi. Padahal itu tradisi manusia abad ke-16 juga. Nah, di situ sebenarnya inti persoalannya, ya saudara-saudara. Reformasi bukan hanya membuang beberapa doktrin Katolik. Dia membentuk ulang mesin pendidikan Kristen. Mesin pendidikan Kristen itu dibentuk ulang. Dia mengatur mana teks yang boleh berbicara, mana sejarah yang boleh dikenang, mana tradisi yang boleh dihormati, ya, dan mana akar yang harus dipotong. Ya, dalam bahasa Educite ini adalah kontrol narasi, penghapusan suara alternatif, pemutusan memori budaya, pelembagaan versi sejarah yang baru, dan manipulasi ingatan jangka panjang. Persis. Jadi tugas apologet Katolik bukan sekedar membuktikan bahwa dogma ini atau itu memiliki dasar kitab suci. Bukan sekedar itu. Tugas yang lebih dalam adalah membongkar ruang kelas Protestan itu sendiri. Papan tulisnya, kurikulumnya, buku pelajarannya, peta sejarahnya, dan definisi awalnya tentang Alkitab. Ya kan? Ngeri kali ya. Itu tugas apologet Katolik, bukan hanya dogma Maria Immaculata itu ada begini, kamu tidak percaya, selesai. Tidak, kita bongkar langsung ke ruang kelas Protestan itu, perusahaan kekristenan itu. Apa? Papan tulisnya dari apa? Kurikulumnya apa saja? Buku pelajarannya apa saja? Peta sejarahnya seperti apa? Definisi awalnya tentang Alkitab seperti apa? Oh, ternyata ini biang keladinya, begitu. Biang keladi kan? Ya, biang keladi. Karena selama Protestan boleh menentukan sendiri kanon, menentukan sendiri prinsip tafsir, menentukan sendiri batas tradisi, lalu menuntut Katolik membuktikan diri di dalam ruang yang sudah mereka desain. Debat itu sudah dicurangi sejak awal. Katolik tidak datang terlambat ke pesta Alkitab. Katolik adalah rumah tempat pesta itu berlangsung. Jadi jangan balik, bro. Dan Protestantisme, dia datang 15 abad kemudian, mengambil sebagian hidangan dari meja,
membuang beberapa resep lama, memarahi tuan rumah, lalu mengumumkan bahwa dialah penjaga asli tradisi keluarga. Coba bikin itu di timur sini, kalau orang pesta baru diganggu begitu. Cek lu di situ. Kas makan lu kuah kosong. Indah sekali, tapi tragis juga. Sejarah tidak tunduk kepada slogan. Solah-solahan itu slogan kosong sebenarnya. Intinya adalah bahwa ini tadi, Educite. Jadi 5 slogan yang muncul dalam Protestantisme itu inti dari Educite-nya sebenarnya. Ya. Kitab suci tidak menjadi lebih murni karena dipotong. Gereja tidak menjadi palsu karena usianya tua. Tradisi tidak menjadi korup hanya karena lebih tua dari reformasi. Dan kebenaran tidak lahir pada tahun 1517 hanya karena seorang biarawan Jerman marah kepada Roma. Kekristenan lebih tua daripada Protestantisme. Kitab suci lebih luas daripada kanon reformasi. Gereja lebih dalam daripada tafsir individual pendeta A, pendeta B. Dan memori iman tidak boleh diserahkan kepada mereka yang menggunting arsip lalu menyebut sisa guntingan itu sebagai satu-satunya dokumen asli. Ya. Dan di hadapan Educite reformasi ini, gereja Katolik berdiri bukan sebagai musuh kitab suci, melainkan sebagai saksi tua yang masih ingat seluruh cerita. Dia mengingat Israel, dia mengingat Makabe, dia mengingat para martir, dia mengingat gereja timur, dia mengingat konsili, dia mengingat liturgi, dia mengingat bagaimana kitab suci dibaca sebelum reformasi mengubah perpustakaan menjadi ruang interogasi. Dan karena gereja masih mengingat, dia tidak mudah ditipu oleh slogan. Gereja Katolik tidak tertipu dengan slogan solah-solahan. Sudah pakai bahasa Latin lagi, bahasa orang Roma. Mau tipu apa? Karena slogan bisa keras, tapi memori gereja lebih tua. Tua sekali. Seperti pohon beringin di Pulau Timur, kalau tua sekali itu korek. Slogan bisa memikat, sola scriptura ya, solus Christus, oh keren ya. Tapi tradisi lebih dalam. Slogan bisa berkata Alkitab saja, tetapi sejarah bertanya kembali, Alkitab yang mana, dari gereja yang mana, melalui tradisi yang mana, dan dengan otoritas siapa. Dan biasanya sampai situ sola scriptura gemetar. Akhirnya mulai cari-cari, ini kampung doktrin ini ada di mana? Paus itu bohong, purgatori tidak ada, Mariologi begini. Karena apa? Sola scripturanya terancam. Ya. So, my friends, itulah katekesi lebih lanjut dari sebuah artikel Michael Cunningham. Artikelnya berjudul, tadi saya sempat sebut ya, dia menjelaskan ya lebih elaboratif, tapi saya ambil poin-poinnya ada di sini. Educite and the Protestant Reformation, applying Michael Cunningham's theory to the development of the Protestant Church. Ya. Oke, siapa itu Michael Cunningham? A scholar of history and international relations recognized for innovative contribution to genocide studies. Ya, ya. Dia dalam bukunya itu menjelaskan tentang systematic killing of Iraqi academics. Ya, dan dia kasih gagasan tentang Educite ini. The deliberate genocide of education and historical truth through controlled narratives, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi ada 5 prinsip Educite menurut Michael Cunningham ini. Yang pertama, kontrol narasi, ya. Kemudian menghapus suara-suara alternatif, ya. Kemudian ada cultural disconnection, ya. Misalnya contohnya kitab Makabe, Luther itu memutuskan orang Protestan dari Jewish heritage-nya, kemudian membentuk identitasnya sendiri. Kemudian yang keempat itu institutional reinforcement, melembagakan narasi. Ya, Protestan dalam sistem pendidikannya, Protestan kemudian tahu tentang sola scriptura dan 66 kan itu sebagai kekristenan. Ya. Kemudian long term memory manipulation. Nah, itu yang sedang terjadi sampai sekarang. Long term memory manipulation. Ya. So, cukup dulu untuk hari ini. Begitulah Protestantisme bekerja. Jadi
yang kalau mau menjadi mempertanggungjawab Imam Katolik, jangan tertipu dengan ajakan mereka untuk bermain di permukaan. Mana ayatnya gereja para rasul mengajarkan ini, mana ayatnya menyembah patung. Itu permukaan, ajak dia masuk ke dalam. Biasanya dia hanya termehek-mehek di situ nanti. Keep calm and stay away from Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neuhoto Israel